warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ega Zahron dari kelas 10.1 absen 21. Nah, kali ini saya akan mengerjakan soal atau tugas remedi yang diberikan oleh Ibu Wiwit. Nah, topik yang saya pilih menjelaskan tentang materi sifat logam dan non-logam dihubungkan dengan sifat keperiodikan unsur yaitu jari-jari, atom hingga keelektronegatifan dan akan memberikan 5 soal. Nah, untuk video ke belakang yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sifat logam. Nah, yang kedua sifat non-logam. Untuk 5 soal saya akan berikan di akhir video. Mari simak video berikut. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi tentang sifat logam yang dihubungkan dengan sifat keperiodikan unsur yaitu jari-jari atom hingga keelektronegatifan. Nah, sifat logam berkaitan erat dengan keperiodikan unsur. Logam cenderung mudah melepas elektron atau elektron positif yang ditunjukkan oleh jari-jari atom besar. Energi ionisasi rendah dan keelektronegatifan rendah, serta sifat ini semakin kuat dari kanan ke kiri atau bisa disebut periode dan bawah ke atas seperti golongan, berlawanan dengan non-logam yang cenderung menarik elektron. Nah, hubungan sifat logam dengan sifat keperiodikan unsur. Yang pertama, jari-jari atom atau radius atom. A. Definisi jarak dari inti atom ke elektron terluar. B. Tren dalam golongan atas ke bawah semakin besar atau bertambah karena penambahan kulit atom. C. Tren dalam periode kiri ke kanan semakin kecil atau berkurang karena muatan inti bertambah menarik elektron. D. Hubungan dalam logam. Logam umumnya memiliki jari-jari atom besar sehingga elektron terluar relatif jauh dari inti dan mudah lepas. 2. Energi ionisasi atau EI. Yang pertama, definisi energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron terluar. Yang kedua, tren dalam golongan atau atas ke bawah semakin kecil atau berkurang karena jari-jari atom besar, gaya tarik inti lemah. Yang ketiga, tren dalam periode kiri ke kanan semakin besar atau bertambah karena jari-jari atom kecil, gaya tarik inti lebih kuat. Hubungan dengan logam. Logam memiliki EI rendah, mudah melepaskan elektron, menunjukkan sifat elektron positif kuat. 3. Keelektronegatifan atau IN. Definisi kemampuan atom menarik elektron dalam ikatan kimia. Tren dalam golongan atas ke bawah semakin kecil atau berkurang karena jari-jari atom besar dan gaya tarik inti lemah. Ketiga, tren dalam periode kiri ke kanan semakin besar atau bertambah karena jari-jari atom kecil dan gaya tarik inti kuat. Hubungan dengan logam. Logam memiliki EN rendah, cenderung memberi elektron mudah, bukan menariknya. Kesimpulan, sifat logam secara periode kiri ke kanan, sifat logam berkurang, jari-jari besar ke kecil, EI rendah ke tinggi, EN rendah ke tinggi. Secara golongan atau atas ke bawah, sifat logam bertambah, jari-jari kecil ke besar, EI tinggi ke rendah, EN tinggi ke rendah. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan materi tentang sifat non-logam yang dihubungkan dengan sifat keperiodikan unsur jari-jari yaitu atom hingga keelektronegatifan. Nah, sifat non-logam erat kaitannya dengan tren keperiodikan unsur. Non-logam berada di kanan atas tabel periodik, memiliki jari-jari atom kecil, energi ionisasi tinggi atau sulit melepas elektron, dan keelektronegatifan sangat tinggi atau bisa disebut kuat menarik elektron. Hal ini membuat mereka cenderung membentuk ion negatif atau ikatan kovalen, berkebalikan dengan logam yang berada di kiri bawah dan mudah melepas elektron. Hubungan sifat non-logam dan sifat keperiodikan. Yang pertama, jari-jari atom. Tren dalam suatu periode
dari kiri ke kanan, jari-jari atom cenderung semakin kecil. Hubungan non-logam. Non-logam terletak di kanan tabel periodik sehingga mereka memiliki jumlah proton yang lebih banyak dalam kulit terluar yang sama atau hampir sama, menyebabkan tarikan inti kuat dari jari-jari kecil. Yang kedua, energi ionisasi tren. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, EI cenderung semakin besar. Hubungan non-logam karena jari-jari kecil dan terikat inti kuat. Elektron valensi non-logam sehingga sulit dilepaskan sehingga EI-nya tinggi. Afinitas elektron. Tren dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron cenderung bertambah. Hubungan non-logam memiliki afinitas elektron atau kecenderungan menerima elektron yang besar sejalan dalam EI tinggi mereka. 4. Keelektronegatifan. Tren dalam satu periode dari kiri ke kanan, keelektronegatifan semakin besar. Hubungan non-logam ini adalah ciri khas utama non-logam. Mereka sangat kuat menarik pasangan elektron dalam ikatan, dan fluorin sebagai unsur paling elektronegatif. Kesimpulan sifat non-logam. Posisi kanan atas tabel periodik, cenderung menerima elektron atau membentuk anion atau berbagi elektron ikatan kovalen. Sifat fisik umumnya rapuh, isolator, listrik, titik didih, atau leleh rendah. Nah, setelah saya menjelaskan tentang sifat logam dan sifat non-logam, kali ini saya akan memberikan 5 soal beserta jawabannya tentang sifat logam dan non-logam. Mari simak video berikut. Nah, soal yang pertama, urutkan unsur-unsur tersebut berdasarkan kenaikan jari-jari atomnya. Nah, jawabannya, sifat logam berkaitan dengan kemudahan atom melepaskan elektron valensinya. Jari-jari atom yang lebih besar menunjukkan elektron valensi berada lebih jauh dari inti dan gaya tarikan lebih lemah, sehingga lebih mudah dilepaskan. Oleh karena itu, K atau kalium memiliki sifat logam paling kuat di antara ketiganya. Nah, saya akan sambung di video ini. Yang kedua, unsur manakah yang paling bersifat non-logam? Jelaskan alasannya. Nah, jawabannya, sifat non-logam berhubungan erat dengan keelektronegatifan yang tinggi dan kecenderungan untuk menarik elektron karena O atau oksigen memiliki keelektronegatifan tertinggi. Oksigen adalah unsur yang paling bersifat non-logam di antara ketiganya. Nah, soal yang ketiga, unsur-unsur periode 3 meliputi Na, Mg, Ai, Si, Ps, dan Ci, tidak termasuk gas mulia atau air. Jelaskan tren perubahan sifat logam dan non-logam melintasi periode tersebut dari kiri ke kanan dan hubungkan dengan perubahan jari-jari atom serta keelektronegatifan. Nah, jawaban saya, dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom cenderung mengecil karena muatan inti efektif bertambah sementara jumlah kulit tetap. Hal ini menyebabkan gaya tarik inti semakin kuat, sehingga energi ionisasi dan keelektronegatifan meningkat. Akibatnya kecenderungan untuk melepas elektron berkurang sehingga sifat logam berkurang dari Na yang sangat logam ke Ai yang metaloid, dan sifat non-logam bertambah dari Si atau P ke Ci yang sangat non-logam. Soal keempat, mengapa unsur non-logam cenderung memiliki afinitas elektron yang tinggi atau cenderung melepaskan energi saat menerima elektron? Nah, jawaban saya, unsur non-logam umumnya berada di sisi kanan atas tabel periodik, yang berarti mereka memiliki jari-jari atom yang relatif kecil dan inti atomnya memiliki daya tarik yang kuat terhadap elektron luar. Ketertarikan yang kuat ini menyebabkan atom non-logam lebih stabil ketika menerima elektron tambahan.
melepaskan energi dalam prosesnya atau afinitas elektron tinggi. Nah, soal kelima. Unsur manakah yang kemungkinan besar adalah non-logam alkali atau golongan 1A? Unsur A adalah logam alkali. Logam alkali terletak di kiri bawah tabel periodik. Dikenal karena jari-jari atomnya yang lebih besar dan energi ionisasinya yang rendah, sehingga mudah melepaskan elektron. Nah, selesai. Setelah sekian lama saya memberi penjelasan beserta soal dan jawaban, saya ingin meminta maaf jika ada tutur kata yang salah atau menyinggung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Semangatnya sudah akhir sekali. Terima kasih dan jumpa lagi.